Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu, masih semangat, dan punya rasa tanggung jawab yang besar untuk tetap mengikuti pelajaran hari ini dan seterusnya. Nah teman-teman, minggu kemarin Ibu sudah ngebahas kontrak pembelajaran yang sudah disepakati. Lalu Ibu sedikit menyinggung administrasi umum atau kejurusan yang teman-teman sudah pilih, OTKP. Untuk minggu sekarang kita ketemu lagi dan Ibu akan menjelaskan materi mengenai administrasi. Nah, teman-teman, di sini ada hakikat administrasi perkantoran. Yang pertama ada pengertian kantor, lalu fungsi kantor, pengertian administrasi perkantoran, unsur-unsur administrasi, ruang lingkup administrasi perkantoran, dan yang terakhir ada tujuan administrasi perkantoran. Nah, teman-teman, untuk minggu ini Ibu akan ngebahas pengertian kantor, fungsi kantor, pengertian administrasi perkantoran, dan unsur-unsur administrasi. Lalu 2 poin terakhir ini kita akan bahas pada minggu selanjutnya. Yang pertama, pengertian kantor. Teman-teman pasti udah tahu ya secara kasarnya atau di pemikiran teman-teman kantor itu seperti apa, kantor itu apa, pasti kebanyakan oh itu kantor itu gedung kan. Nah, di sini kantor berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang pertama ruang atau kamar kerja atau ruang tulis, yang kedua ruang tempat seorang pengusaha dan staf menjalankan aktivitas-aktivitas usaha pokoknya, dan yang terakhir atau yang ketiga itu instansi, badan atau perusahaan. Kantor sendiri didefinisikan dalam 2 pandangan menurut para ahli, yaitu yang pertama definisi kantor secara dinamis dan yang kedua definisi kantor secara statis. Lalu di sini definisi kantor secara dinamis itu apa sih, Bu? Definisi kantor secara dinamis itu suatu aktivitas kerja yang dilakukan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada definisi kantor secara statis. Kantor secara statis definisinya yaitu berupa sebuah tempat bias berbentuk ruangan, gedung, atau alamat web. Nah, teman-teman, di sini aja pengertian kantor secara dinamis dan statis sudah terlihat jelas ya perbedaannya apa. Kalau dinamis itu pengertiannya lebih ke prosesnya, orang-orang yang menjalankannya. Sedangkan kalau definisi kantor secara statis itu lebih ke apa tempatnya, gedungnya, di mana alamat webnya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ditanya pada saat ulangan atau nanti tugas ada kuis, jelaskan perbedaan pengertian definisi kantor secara dinamis dan secara statis. Teman-teman harus bisa membedakannya. Secara dinamis itu seperti apa, secara statis itu seperti apa. Lalu di sini ada fungsi kantor, teman-teman. Di sini fungsi kantor itu yang pertama ada menerima informasi, lalu yang kedua ada merekam informasi, yang ketiga ada mengatur informasi, yang keempat ada memberi informasi, dan yang terakhir ada melindungi aset atau harta. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini ada fungsi kantor menerima informasi. Nah teman-teman, kantor itu berfungsi untuk menerima informasi seperti surat, penggalian telepon, panggilan telepon, pesan, faktur, dan laporan tentang berbagai kegiatan bisnis pada perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi teman-teman, kantor itu dia harus menerima informasi. Informasi yang di luar itu seperti apa, atau informasi yang terjadi pada perusahaan tersebut itu seperti apa. Jadi nggak boleh loss informasi.
atau minim informasi. Jadi harus terus menggali informasi biar apa? Biar kedepannya kantor atau perusahaan tersebut itu selalu tahu update-update yang terbaru, tidak ketinggalan informasi seperti itu. Lalu yang kedua, fungsi kantor sebagai merekam informasi. Apa sih merekam informasi itu, Bu? Jadi, kantor berfungsi merekam informasi, itu merekam informasi agar informasi dapat segera disiapkan apabila manajemen memintanya. Nah, di sini jadi si perusahaan tersebut tuh sudah punya database atau file-file mengenai informasi perusahaan tersebut, disimpan rapi, pokoknya udah ada gitu datanya, biar jika suatu saat manajer atau investor kantor atau organisasi tersebut meminta data-data atau file-file tertentu pada kantor tersebut, itu kantor tersebut sudah siap, sudah ada file yang harus dilaporkan ke manajer tersebut. Lalu yang ketiga, fungsi kantor sebagai mengatur informasi. Kantor mengatur berbagai bentuk informasi dengan sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan maksimal. Nah, mengatur informasi, jadi si kantor ini itu udah memilih file mana, informasi mana yang harus disimpan, yang harus dirahasiakan, yang harus nantinya dipublikasi untuk investor-investor yang akan menanamkan saham atau modalnya. Mengatur informasi ini dia berguna nantinya memberikan laporan keuangan kantor atau perusahaan atau organisasi terhadap investor, teman-teman. Jadi investor itu kalau mau menanamkan modalnya, dia itu akan melihat kesehatan kantor kita, kebagusan atau seberapa bagus kelola keuangan organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada fungsi kantor sebagai memberikan informasi. Nah, di sini memberikan informasi itu untuk tadi investor, jika investor tersebut meminta informasi pada kantor atau perusahaan tersebut, teman-teman. Lalu yang terakhir ada melindungi aset atau harta. Ini 5 ya, bukan 4. Lalu yang terakhir ada melindungi aset atau harta. Nah, fungsi kantor melindungi aset atau harta di sini itu jadi si kantor tersebut punya file data-data harta atau aset yang dimiliki kantor tersebut itu rahasia, teman-teman. Jadi tidak sembarangan kantor untuk mempublis laporan keuangannya, laporan laba ruginya, laporan cash flow-nya, seperti itu. Nah, teman-teman, segitu penjelasan fungsi kantor. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau teman-teman masih bingung, Bu, fungsi kantor sebagai merekam itu apa? Bu, fungsi kantor sebagai memberi informasi itu apa? Teman-teman boleh tanyakan, nanti kita diskusi di grup kelas. Lalu selanjutnya ada, ini poin ketiga ya, pengertian administrasi perkantoran, teman-teman. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti melayani. Secara ilmu, menurut Leonard D. White, administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terjadi pada semua usaha kelompok negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya. Dari berbagai pandangan, pengertian administrasi perkantoran menurut para ahli dapat disimpulkan administrasi perkantoran adalah ilmu yang ditujukan guna merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan,
dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, teman-teman, kenapa ini Ibu kasih warna biru? Ini adalah poin penting untuk teman-teman tulis, untuk teman-teman hafalkan nantinya, untuk teman-teman pahami pengertian administrasi perkantoran itu apa, dan untuk teman-teman untuk memudahkan teman-teman ke depannya agar dicatat. Jadi Ibu harap dari pertemuan sekarang sampai selanjutnya, sampai akhir, PPT yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan, teman-teman catat. Oke? Udah dijelaskan ya. Nah, di sini ada unsur-unsur administrasi. Unsur administrasi menurut Del Yang Ji ada 8, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua manajemen, yang ketiga komunikasi, yang keempat kepegawaian, yang kelima keuangan, yang keenam perbekalan, yang ketujuh ketatausahaan, dan yang terakhir atau ke-8 itu ada hubungan masyarakat atau humas. Teman-teman mah pasti udah nggak asing lagi ya dengan 8 unsur ini, soalnya di SMP pasti teman-teman udah tahu, udah kenal organisasi itu apa, humas itu apa, apalagi kalau anak organisasi atau anak yang aktif di eskul seperti itu. Ini masih unsur-unsur administrasi, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada organisasi. Organisasi adalah suatu tempat atau wadah berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, jadi teman-teman, organisasi ini suatu tempat atau wadah. Kenapa dikatakan wadah? Karena dia satu rumah. Maksudnya dia tuh rumah sebagai rumah untuk orang-orang yang akan mengeluarkan pendapat, yang akan mencapai atau memberikan tujuan yang antara satu dengan yang satunya itu memiliki tujuan yang sama. Dalam organisasi terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan, penyusunan, pembagian tugas dari suatu usaha kerjasama dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas banget teman-teman, di organisasi itu ada aturan, ada penyusunan, dan pembagian tugas. Seperti OSIS, organisasi OSIS, atau organisasi eskul lainnya, teman-teman pasti udah paham, udah ngerti, itu di dalam organisasi, bahkan perusahaan, aturan udah ada. Kalau perusahaan atau perkantoran itu biasanya disebut SOP. Lalu penyusunan. Penyusunan ini penyusunan apa, Bu? Penyusunan struktur seperti jabatan-jabatan. Kalau di organisasi kan seperti pembina OSIS, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, ada sekretaris, bendahara, dan anggota. Kalau di perusahaan itu ada manajer. Lalu di bawah manajer itu ada sekretaris, lalu ada staff, ada office, dan sebagai lainnya. Lalu yang kedua ada unsur manajemen. Manajemen sendiri suatu proses yang mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam manajemen ini, itu manajemen berfungsi menggerakkan segenap orang serta mengarahkan semua fasilitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maksudnya apa sih, Bu? Inti dari manajemen ini apa? Jadi, manajemen itu dia penggerak, kepala yang menggerakkan semua SDM yang ada di suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut untuk menjalankan aktivitasnya, menjalankan tugasnya, seperti itu. Lalu di sini ada unsur yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya.
Nah, teman-teman, komunikasi ini penting banget, entah itu untuk menjaga silaturahmi, entah itu untuk menjaga kedaulatan dalam perkantoran atau usaha tersebut. Pokoknya komunikasi ini penting banget karena saling berbicara, saling bercakap untuk menyampaikan informasi dari satu pegawai ke pegawai lainnya. Seperti itu. Komunikasi sendiri dalam administrasi dapat dilakukan secara verbal melalui bahasa tubuh maupun tertulis. Nah, secara verbal melalui bahasa tubuh maupun tertulis itu, kalau bahasa tubuh kita udah melambaikan tangan, itu udah termasuk komunikasi secara verbal dengan bahasa tubuh, teman-teman. Lalu kita bisik-bisik, nah itu sudah masuk komunikasi secara verbal melalui bahasa tubuh. Kita bertatap-tatap aja, itu udah komunikasi secara bahasa tubuh, teman-teman. Lalu komunikasi secara tertulis. Nah, komunikasi secara tertulis ini dia komunikasi surat menyurat, teman-teman, email, WhatsApp, broadcast seperti itu. Lalu komunikasi sendiri ada dua macam. Yang pertama komunikasi keluar dan yang kedua komunikasi ke dalam. Komunikasi keluar itu komunikasi yang dilakukan di luar lingkungan perkantoran. Sedangkan komunikasi ke dalam itu komunikasi yang dilakukan dalam satu lingkup kerja perusahaan, seperti itu. Lalu yang keempat ada unsur administrasi kepegawaian. Kepegawaian adalah proses yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kerja di dalam organisasi tersebut. Proses kepegawaian dalam organisasi dimulai dari penerimaan, pengangkatan, penempatan, pembimbingan, pengarahan, pemberhentian, promosi, hingga pensiun. Nah, teman-teman udah jelas banget kepegawaian di sini itu berkaitan dengan SDM-nya. Jadi, itu merekrut. Kalau misalnya seperti pertama yang dibutuhkan, misalnya butuh anak accounting nih, butuh sekretaris nih. Disebarluaskanlah informasi. Nah, informasi ini ada kaitannya dengan unsur komunikasi, yaitu komunikasi keluar. Jadi memberitahu informasi yang ada di dalam perusahaan ke luar lingkup perusahaan. Lalu membutuhkan atau merekrut pegawai. Itu masuk ke unsur kepegawaian, teman-teman. Jadi di kepegawaian ini itu berkaitan dengan SDM-nya, pegawainya, sumber daya manusianya. Lalu yang kelima ada unsur keuangan. Teman-teman pasti udah tahu ya kalau keuangan ini pasti berkaitan dengan administrasi pembiayaan yang ada di perusahaan tersebut, baik itu biaya masuk maupun biaya keluar. Nah, dalam administrasi, keuangan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan di dalam hubungan kerjasama. Contohnya, cara mendapatkan biaya, pertanggungjawaban biaya, pengelola segi pembayaran, dan penentuan sumber-sumber biaya. Di sini pasti perusahaan itu udah matang banget mendapatkan biayanya dari mana, dari modal sendirikah, dari modal pinjamkah, atau dari modal investor-investor. Lalu pertanggungjawaban biaya. Nah, pertanggungjawaban biaya di sini itu perusahaan tersebut harus merekap biaya apa saja yang keluar itu dicatat, biaya untuk apa itu dicatat, biaya masuk itu dicatat. Itu yang namanya pertanggungjawaban biaya. Jadi, jika suatu saat ada problem atau ada masalah seperti itu perusahaan tersebut akan mempertanggungjawabkan permasalahan tersebut. Biasanya kalau ada masalah gitu, audit internal itu di dalam perusahaan. Jadi pertanggungjawaban biaya ini wajib banget ada. Lalu yang keenam itu ada perbekalan. Nah, unsur yang keenam ini
adalah kegiatan yang berhubungan dengan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan organisasi. Contohnya, pengadaan barang, penyimpanan barang, hingga pemusnahan barang yang tidak diperlukan. Lalu yang ketujuh, ada unsur ketatausahaan. Tata usaha adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Contohnya, pencatatan, penyimpanan, pengiriman, dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan tata usaha ini disebut dengan office work yang dilakukan di dalam kantor. Bu, apa sih tata usaha? Nah, tata usaha ini jadi dia prosesnya. Dia yang mengerjakannya. Dia yang melayaninya, bukan dia yang mengatur keuangannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada unsur humas. Humas atau public relation adalah suatu hubungan dari organisasi yang fungsinya untuk berinteraksi dan kerjasama dengan masyarakat di luar lingkup perusahaan atau di sekitar lingkup perusahaan. Bu, kenapa sih harus ada humas? Ini penting banget teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman pasti tahu beberapa tahun ke belakang permasalahan PT Pindo Deli. PT Pindo Deli 2 atau berapa gitu, Ibu lupa. Nah, itu ada kebocoran pipa teman-teman. Jadi, pada saat PT Pindo Deli mengalami kebocoran pipa, masyarakat di sekitarnya itu marah, komplain. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jelas marah, jelas komplain kepada pihak PT-nya karena kebocoran pipanya itu menjadikan sungai yang mengalir di daerah masyarakat itu kotor, tercemar. Jangankan untuk dipakai semisal seperti ngambil ikan, menghirup aja itu bau teman-teman, jadi mengganggu kesehatan. Nah, itu penting banget diperhatikan untuk bagi perusahaan. Jadi, jika suatu perusahaan akan membangun kantor atau usaha di lingkup masyarakat, itu perusahaan harus mempunyai humas. Harus bekerja sama dengan masyarakat agar apa? Ngedukung nantinya teman-teman. Semisal mempercayai masyarakat, memberi kepercayaan kepada masyarakat kalau kantor yang teman-teman bangun atau perusahaan yang dibangun itu tidak akan merugikan. Pasti memang dampak negatif dan positif itu selalu ada, tapi teman-teman, humas di sini itu akan mengusahakan ke masyarakat, menginformasikan ke masyarakat bahwa yang dibangun itu, perusahaan yang dibangun itu kebanyakan hal positifnya. Jadi intinya humas di sini itu untuk mendukung perusahaan yang akan dibangun. Seperti itu teman-teman. Agar nantinya tidak kontra terhadap perusahaan yang sudah dibangun. Nah, ini jika digambarkan unsur-unsur administrasinya teman-teman. Yang pertama dari sebelah kiri atas itu organisasi, lalu manajemen, ada komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan, ketatausahaan, humas, lalu ke organisasi tersebut. Jadi kalau teman-teman bertanya, Bu, unsur-unsur administrasi kan ada 8. Nah, dari 8 unsur administrasi ini, mana yang paling penting? Mana yang nggak penting? Mana yang harus didulukan? Berbicara penting dan gak penting, unsur-unsur administrasi dilihat dari bagan seperti ini sangat penting dan semua berkaitan. Yang harus didulukan itu yang mana, Bu? Semua. Tapi awal mula untuk membangun suatu perusahaan atau organisasi, kita membutuhkan human, orang. Lalu kita membutuhkan ide atau gagasan atau tujuan yang akan kita raih bersama. Baru komunikasi terjalin, kepegawaian terjalin, keuangan terjalin,
perbekalan terjalin, kewirausahaan terjalin, dan yang terakhir humas terjalin. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan untuk minggu ini, materi minggu ini. Teman-teman jangan lupa dicatat di buku catatan teman-teman masing-masing. Nanti insya Allah sebelum PTS atau UTS itu ada kuis. Nah, pada saat kuis tersebut Ibu akan menagih resume di catatan teman-teman masing-masing. Itu akan masuk ke poin keaktifan. Jangan lupa ya, keaktifan atau kuis itu 20%. Jadi teman-teman, Ibu harap teman-teman bisa mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan setiap minggunya agar tidak telat. Jika teman-teman ada yang sakit, boleh banget. Mungkin ini daring ya, jadi gampang teman-teman bisa lihat di YouTube linknya nanti yang udah dikasih, itu bisa menonton kapan aja. Nah teman-teman, ada tugas BDR, nanti linknya Ibu kasih. Di dalam tugas BDR ini, teman-teman, Ibu suruh untuk resume. Setelah teman-teman melihat video, memahami, meresum di buku, nanti teman-teman secara singkat, pemahaman teman-teman mengenai materi ini, itu teman-teman jelaskan lagi di Google Form yang nantinya akan Ibu kasih. Resumnya sedikit aja, kalau di BDR, teman-teman banyakin resumnya di catatan. Nah, ini sudah Ibu kasih tanda, kenapa dikasih seperti ini? Ini agar memudahkan teman-teman meresum. Kalau teman-teman mau pengertian-pengertian fungsi kantor ini, teman-teman boleh tanyakan kepada Ibu. Kalau teman-teman masih bingung, bisa diulang dari awal, dari menit yang Ibu menjelaskan fungsi kantor. Oke teman-teman, Ibu harap teman-teman memahami, teman-teman bisa menjelaskan pengertian kantor itu apa, fungsi kantor itu apa, administrasi perkantoran itu apa, dan unsur-unsur administrasi perkantoran itu ada berapa. Nah, teman-teman, untuk minggu depan kita membahas mengenai ruang lingkup administrasi perkantoran dan tujuan administrasi perkantoran. Nanti mengenai 4 poin yang kita bahas sekarang, Ibu akan jelaskan sedikit pada minggu pertemuan selanjutnya agar teman-teman itu tidak lupa. Pokoknya Ibu harap teman-teman itu mencatat. Pada saat teman-teman melihat video record ini, teman-teman, Ibu harap mencatat, nanti Ibu tagih, Ibu tanyakan catatan kalian di akhir minggu akhir sebelum PTS atau UTS, seperti itu teman-teman. Ibu harap teman-teman selalu jaga kondisi kesehatan, jaga pola tidur, pola makan, jangan sampai teman-teman sakit di situasi pandemi seperti ini. Ibu harap teman-teman masih semangat, masih menjalankan tugas dan kewajibannya. Kasihan ya ke orang tua kalian ngebiayain kalian masuk SMK. Pokoknya jangan dijadiin beban, karena Ibu tahu, Ibu sendiri pernah mengalami seperti kalian, bahkan berat banget kalau Ibu dulu SMA udah kurtilas dari jam 7 sampai pulang itu jam 4. Pokoknya Ibu harap teman-teman masih semangat, jangan putus asa, jangan ngeluh. Pokoknya ngeluh nggak apa-apa, tapi teman-teman jangan ngeluh, nggak mau ngerjain lah, males belajar, jangan seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham atau teman-teman mau tanyakan, boleh banget nanti diskusi di grup, atau enggak teman-teman malu nih mau PC aja ke Ibu, boleh banget ada di grup kelas 10 ya, yang ada wali kelas teman-temannya. Itu boleh banget, ada nomor Ibu,
Chat aja nggak apa-apa, nanti ibu bales kok. Oke teman-teman, sekian materi minggu ini yang ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.